Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 semester 1 bab 2, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yaitu pertama menjelaskan unsur-unsur yang membentuk sistem koordinat kartesius. Kemudian menjelaskan kedudukan suatu titik dan bangun datar serta menggambarkannya dalam sistem koordinat kartesius. Jadi sebelum kita mulai mempelajari tentang apa sih sistem koordinat kartesius itu, jadi kita harus mengenal dulu koordinat itu apa. Jadi koordinat adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang datar atau ruang. Jadi koordinat ini dapat memudahkan kita dalam menemukan letak suatu benda. Contohnya seperti ini ya. Kita akan mengenal koordinat posisi sebuah benda. Ya, jadi pada sistem koordinat di sini letak suatu tempat itu bisa dinyatakan dengan baris dan kolom ya. Kita di sini punya 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan kolom kita di sini memiliki 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana baris kita lambangkan dengan angka 1 sampai 4 dan kolom kita lambangkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sistem koordinat letak suatu tempat dinyatakan dengan baris dan kolom. Jadi contohnya di sini adalah rumah Andi. Rumah Andi ini terletak di baris kedua dan kolom B. Ya. Jadi rumahnya terletak di baris 2 dan kolom B, di mana pertemuan dari baris dan kolom ini, disitulah tempat lokasi rumah Andi. Ya, jadi dapat ditulis dengan 2, B ya. Jadi saya ulang, ya, rumah Andi terletak di baris kedua dan kolom B. Ketika pertemuan titiknya di sini, maka disinilah lokasi rumah Andi. Ya, jadi bisa ditulis dengan 2, B. 2 ini adalah baris, B ini adalah kolom. Begitu juga dengan selanjutnya kebun apel. Kebun apel ini terletak di baris 4 dan kolom D. Ya. 4 kolom D. Sehingga di pertemuan titik ini bisa kita tuliskan dengan 4, D ya, karena 4 itu barisnya, D itu kolomnya. Begitu juga dengan lapangan. Dia terletak di baris 2 dan kolom F ya. Sini ya. Sehingga kita bisa tulis dengan 2, F. Jadi seperti itu ya. Itu kita koordinat posisi sebuah benda dalam denah yang sederhana seperti ini ya. Ya, mungkin kalian juga pernah melihat pada catur ya. Catur itu kolomnya itu sampai H ya, sampai 8 kolom. Kemudian barisnya juga sampai 8 kolom. Jadi di sana juga kita bisa belajar tentang koordinat-koordinat posisi dari bidah-bidah catur. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bidang kartesius itu apa sih? Nah, ini adalah bidang kartesius ya. Dalam matematika ini merupakan hal yang paling akan sering kalian temui ya di pembelajaran matematika. Jadi bidang koordinat kartesius ini
ya adalah satu bidang yang digunakan untuk menentukan letak suatu benda, ya. Jadi istilah Cartesius ini sendiri ya ditemukan atau digunakan untuk mengenang ahli matematika dari Prancis bernama Descartes, ya. Jadi bidang Cartesius ini dia itu dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, ya. Ya, ini ada dua garis yang berpotongan, ya. Potongannya itu di sini, ya. Nah, jadi garis mendatar ini yang warna biru ini disebut sebagai sumbu X. Ya, jadi ini harus kalian ingat, ya. Dan biasanya dia nanti dilambangkan di ujungnya ini ada dengan huruf X. Kemudian garis yang tegak yang ini yang merah, yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Dia akan nanti ada tulisan dilambangkan dengan Y. Ya. Kemudian kedua garis ini berpotongan di sini. Ya. Nah, ini disebut sebagai titik asal atau biasanya itu disebut sebagai titik O atau titik 0,0. Ya. Ya, biasanya dilambangkan dengan huruf O besar, ya. Di sini, ya, O besar. Nah, jadi inilah unsur-unsur dari sistem koordinat Cartesius. Ada dua garis yang tegak lurus. Ini disebut tegak lurus kenapa? Karena mereka berpotongannya di sini membentuk sudut 90 derajat. Makanya disebut sebagai tegak lurus, ya. Selain itu, di bidang Cartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ya. Nah, yang ini, daerah yang ini disebut sebagai kuadran pertama atau kuadran 1. Di mana pada kuadran 1 ini nilai bilangan pada sumbu X-nya itu adalah positif. Coba lihat ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini nilainya adalah positif. Jadi ini adalah nilai bilangan pada sumbu X. Kemudian nilai bilangan pada sumbu Y-nya itu bernilai positif juga, ya. Ini lihat yang ke atas. Nah, 1, 2, 3, 4 bernilai positif. Jadi di daerah di sini itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian kita ke kuadran 2. Di sini daerah ini disebut kuadran 2 atau disingkat K2, ya. Di mana di kuadran 2 ini X-nya itu negatif. Kita lihat, ya, ini X-nya. Ya, X-nya ini kita lihat ini X-nya nilainya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Y-nya tetap positif, ya. Y-nya yang ke atas tetap positif. Kemudian ada kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini di mana X-nya negatif, ya. Kita lihat ini X-nya negatif. Y-nya juga negatif, ya. Kita lihat yang ke bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian terakhir ada kuadran keempat. X-nya positif, Y-nya negatif, ya. Di wilayahnya ini, ya. Jadi ini harus tetap kalian ingat, ya. Nanti untuk menentukan posisi titik pada bidang Cartesius.